Shalom, ya kembali kita akan membahas kembali tentang perasaan kecewa yang seringkali muncul dalam diri seseorang. Tapi kini saya ambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 17, 21, dan 23. Di sana dikatakan bahwa pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali ketika kita diajak seseorang, tentu saja yang dipikirkan dalam diri manusia seringkali adalah untung dan rugi. Apakah hal ini salah? Tidak juga. Karena memang seringkali orang ketika dia berpikir untuk melakukan sesuatu, dalam pikirannya selalu dipikirkan adalah untung dan rugi. Mungkin ada orang berkata, "Kamu jangan pikiranmu itu otak bisnis." Tapi realita kebanyakan setiap orang dia harus berpikir apa untung ruginya. Karena ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa ketika seseorang memerlukan harta terpendam di sebuah ladang, maka dia pergi, dia menjual di hartanya supaya dia bisa membeli ladang itu. Berarti dalam pikirannya ada sebuah pikiran untung dan rugi. Begitu pula dengan mutiara yang berharga. Ketika seseorang itu menemukan mutiara yang berharga, dia menjual miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Dalam pikiran kita seringkali memang ada pikiran untung dan rugi. Tidak bisa dipungkiri. Karena ketika seorang pemuda yang kaya ini datang kepada Yesus, lalu dia bertanya, "Bagaimana supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus sudah menjawab, "Juallah, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku." Dan pemuda ini jadi kecewa, pergi, dan tidak jadi mengikut Yesus. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ikut Yesus tidak ada untungnya, karena saya kehilangan harta. Jadi dia kecewa. Seseorang yang berpikir bahwa mengikut Yesus dia akan kehilangan harta, lebih baik dia pilih harta daripada Yesus, dia akan kecewa. Karena itu kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa ketika dia mengikut Yesus, pasti dia akan menjadi kaya. Dalam kasih karunia Allah, dalam berkat Allah, ketika Tuhan memberikan kekuatan, kita bisa mencapai. Tapi bukan itu poin daripada ketika saudara mengikut Kristus. Saudara harus menilai bahwa di dalam Kristus ada sebuah nilai yang lebih tinggi daripada harta saudara. Pemuda ini kecewa karena dia merasa bahwa hartanya lebih berharga daripada Yesus. Pemuda itu menjadi kecewa karena menilai bahwa ikut Yesus itu merugikan. Ketika seseorang berpikir bahwa mengikut Yesus itu merugikan, membuang dan menghabiskan hartanya, menghabiskan energinya, menghabiskan kekuatannya dan segala sesuatu dalam hidupnya, dia akan menjadi kecewa. Kecewa karena dia menilai bahwa Yesus itu tidak sebanding dengan hartanya. Dia menilai bahwa Yesus itu di bawah nilai daripada harta yang dimilikinya. Dia jadi kecewa ketika Tuhan berkata, "Ikutlah aku dan kamu jual hartamu." Seolah-olah Yesus mengatakan bahwa aku itu lebih tinggi daripada hartamu. Tapi pemuda ini berpikir bahwa Yesus tidak lebih tinggi daripada hartanya. Dia kecewa. Kecewa karena pikirannya itu masih tertutup. Pikirannya belum disingkapkan. Sehingga dia salah menganalisa. Kesalahan menganalisa seringkali dialami banyak orang. Ketika seseorang salah menilai sebuah harta atau sebuah bagian yang seharusnya dia itu bernilai, tapi dia salah menilai, dia akan kecewa. Ketika dia berpikir bahwa Yesus itu tidak lebih tinggi dan pikirannya tertutup, dia tidak disingkapkan sehingga berkata apa? "Yesus, engkau bukan apa-apa dibandingkan dengan hartaku." Tapi sebaliknya kalau saudara melihat kepada pribadi pribadi Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan,
Dia sebaliknya dia berkata, segala sesuatu yang dulunya merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sebuah pola pikir dan cara pandang yang berbeda menentukan penilaian seseorang. Dan ketika seseorang itu salah menilai dan menganggap rendah dan menganggap pengorbanannya, menganggap bahwa apa yang dia korbankan itu rugi sekali, kalau aku berikan hal ini sebagai ganti Yesus, dia akan kecewa. Tapi sebaliknya kalau dia bisa menilai bahwa Kristus itu adalah harta yang lebih tinggi daripada segala sesuatu, maka dia akan mengikut Kristus. Dia akan mencintai Kristus, dia akan melayani Kristus, dan dia akan melihat kebaikan Kristus. Janganlah saudara kecewa, cobalah kenallah siapa Yesus bagi saudara. Dia itu adalah harta yang lebih tinggi daripada apapun. Dia lebih mulia, dia itu adalah Tuhan, dia itu Allah, dia yang juga bisa memberikan jaminan kepada saudara untuk masuk surga ketika saudara percaya kepada dia. Janganlah saudara kecewa, kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.